Oke, baik. Eh, Halo adik-adik. Ini adalah video pembelajaran untuk kalian terkait materi hari ini, yaitu masih tentang FPB. Kita melanjutkan dari pertemuan ke-6. Pertemuan 7 kemarin kita gunakan untuk persiapan UTS, sehingga pertemuan ke-6 adalah materi terakhir kita terakhir yang kita pelajari tentang FPB. Oke, dalam FPB Ibu sudah bilang bahwa kita akan belajar terkait definisi-definisi dan teorema-teorema. Kalian sudah belajar 3 teorema dan beberapa definisi, mungkin 2 atau 3 definisi ya, saya juga sudah tidak terlalu ingat. Tapi yang jelas kita sudah sampai di slide yang ke-13. Ya, bagaimana kita menggunakan teorema 3 atau teorema Euclid untuk menentukan nilai dua bilangan bulat yang cukup besar. Dan kalian sudah pelajari bisa seperti ini ataupun bisa juga cara seperti ini. Cara cepatnya Ibu sudah kasih tahu, pembagian dengan sisa, ambil pembagi terakhir itu yang diambil sebagai pembagi terakhir pembuat nol yang diambil sebagai FPB-nya. Silakan ingatkan kembali untuk diri kalian sendiri materi yang kita pelajari pada pertemuan ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai kombinasi linear dan bagaimana kaitannya kombinasi linear dan FPB ya. Oke. Yang pertama, seperti pertanyaan saya pada forum diskusi yang pertama, apa sih sebenarnya kombinasi linear itu? Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka kombinasi linear dari A dan B adalah hasil penjumlahan dari bentuk MA tambah NB, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Contoh ya, misalnya 9 dan 15. Tentukan kombinasi linear dari 9 dan 15 ini. Berarti kita harus mencari bilangan-bilangan bulat yang merupakan hasil bentuk daripada kombinasi linear 5 dan 9 dan 15 ini. Nah, kita ambil sembarang bilangan bulat apa saja, kalikan dengan 9, kalikan dengan 15. Di sini Ibu mulai dari 1 dan min 1. Kemudian kita dapat hasilnya 6. 1 dikalikan dengan 9, kemudian min 1 dikali dengan 15. Dijumlahkan hasilnya adalah minus 6. Maaf, ini minus 6 ya. Lalu, ini minus 6. Lalu, berikutnya 0, misalnya saya pilih 0, berarti hasilnya adalah 0 ditambah 0 hasilnya 0, kemudian minus 2 dan 1 hasilnya nanti minus 3, dan seterusnya. Silakan pilih sampai tak berhingga banyaknya bilangan bulat, maka kalian akan dapatkan satu himpunan bilangan bulat. Ingat, satu himpunan bilangan bulat yakni dari tak berhingga, kemudian minus 9, minus 6, minus 3 dengan pola yang sama ya, dijumlahkan dengan negatif 3, kemudian 0, 3, 6, 9, dan seterusnya sampai dengan tak berhingga adalah kombinasi linear dari 9 dan 15. Jadi, kalian lihat, perhatikan, kombinasi linear dari dua bilangan bulat itu adalah sebuah himpunan bilangan bulat. Seperti yang contoh saya katakan tadi, kombinasi linear dari 9 dan 15 adalah himpunan bilangan-bilangan ini. Dengan demikian, kombinasi linear dari dua bilangan bulat adalah sebuah himpunan. Ada juga yang Ibu lihat dari jawaban beberapa yang sudah diposting, itu langsung dilihat dari perspektifnya. Jadi ada satu bilangan bulat, dicari berapa dua bilangan bulat lainnya yang dikalikan dengan bilangan bulat yang lain dan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Ada yang kasih contoh, misalnya tentukan kombinasi linear dari 5. Dia ambil angka 2 dan 3. Berapa dikali 2, berapa dikali 3, kemudian dijumlahkan hasilnya 5. Ya, itu juga boleh. Itu merujuk kepada definisi yang sama seperti ini. Intinya bahwa kombinasi linear itu adalah hasil penjumlahan dari dua bentuk MA dikali NB, di mana M dan N adalah bilangan bulat untuk kombinasi linear dari dua bilangan bulat A dan B. Ya, oke. Kita lanjut. Sekarang perhatikan, nah ini masuk ke hubungan antara FPB dan kombinasi linear nih. Kenapa kita harus belajar kombinasi linear? Nah, kalian perhatikan tadi, kita dapatkan bahwa tadi Ibu minta tentukan kombinasi linear dari 9 dan 15 ya, 9 dan 15. Kita dapatkan ini, himpunan bilangan bulat yang ini. Nah, sekarang perhatikan, FPB dari 9 dan 15 itu adalah 3. Lalu, kombinasi linear dari 9 dan 15 itu adalah himpunan bilangan ini. Nah, sekarang lihat, 3 juga ada dalam himpunan bilangan ini.
Dan ternyata 3 adalah bilangan bulat positif terkecil dari kombinasi linear 9 dan 15. Nah, ini berarti dapat kita katakan FPB dari 9 dan 15 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari kedua bilangan tersebut. Ingat, bilangan bulat positif terkecil ya. Jadi himpunan bilangan bulat tersebut diambil bilangan bulat positifnya, ambil yang paling kecil. Ternyata itu 3. FPB dari kedua bilangan bulat tadi yang dicari kombinasi linearnya adalah bilangan bulat terkecil itu, 3 itu. Sehingga ini membawa pada teorema 4 sebagai berikut. Perhatikan FPB dari dua bilangan bulat A dan B di mana kesekurang-kurangnya salah satunya tidak 0. Di antaranya tidak 0, berarti tidak keduanya 0 ya. Salah satu boleh 0, boleh ya. Adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Nah, kalian tolong buktikan teorema ini ya. Teorema ini bisa dibuktikan. Tolong satu orang buktikan teorema ini. Kemarin yang saya lihat cuman Ayu dan Sherlyn J kalinya yang komen di YouTube saya ya. Saya sudah balas, ada yang belum tepat, tolong itu diperbaiki ya. Oke, lanjut. Tolong ini dibuktikan ya teorema 4. Nah, teorema 4 ini menyadarkan kita bahwa FPB dari dua bilangan bulat A dan B ditulis ke dalam suatu bentuk kombinasi linear seperti yang tertulis dalam dapat ditulis dalam suatu bentuk kombinasi linear ya, seperti dalam teorema-teorema berikut. Teorema yang kelima itu adalah jika A dan B bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA tambah NB itu sama dengan FPB dari A dan B. Teorema ini disebut juga dengan Besot's Theorem. Nah, siapa itu Besot's? Besot's adalah matematikawan Prancis yang menyumbangkan bukan beberapa ya, teman-teman yang sangat baik untuk perkembangan ilmu matematika. Silakan coba cari tahu tentang biografinya ya. Silakan dibaca untuk cari tahu tentang Besot's Theorem ini. Karena Besot's Theorem ini yang akan berdampak pada teorema-teorema berikutnya yang akan kita gunakan untuk menentukan salah satu soal yang saya kasih di kalian. Kalau tidak salah soal nomor 5 itu, nomor 3 atau nomor 5 itu, nomor 4 itu. 3, kayaknya nomor 3, bukan nomor 4 ya. 3, 2, dan 3 ya. Oke. Sehingga dampak dari Besot's Theorem ini juga dibawa kepada teorema 6, di mana jika A dan B bilangan bulat yang tadi itu relatif prima. Ingat relatif prima itu apa? Silakan ingatkan diri kalian sendiri ya, relatif prima itu apa ya. Jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA tambah NB itu sama dengan 1. Nah, 1 itu ada kaitan dengan relatif prima, jadi silakan gunakan itu. Nanti saya akan minta pembuktian teorema 6 ini ya. Oke, next. Dampak lain juga terjadi pada teorema-teorema 7 dan teorema 8. Perhatikan, jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat dari FPB A dan B. Saya ulangi ya, jika A dan B adalah bilangan bulat positif, jika A dan B adalah bilangan bulat positif, ya ingat bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat dari FPB A dan B. Teorema 8, jika A dan B adalah bilangan bulat dengan keduanya tidak 0, maka sebuah bilangan bulat D merupakan FPB dari A dan B jika dan hanya jika D itu habis membagi A dan D juga habis membagi B. Jika C adalah sebuah bilangan bulat di mana C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C juga habis membagi D. Jadi dia harus memenuhi ini, kedua hal ini baru kita katakan bahwa D adalah FPB dari A dan B. Nah, tugas kalian sekarang tolong buktikan teorema 6, 7, dan 8 ini. Ini gampang saja, ini hanya menggunakan definisi, tapi saya ingin kalian membuktikannya. Silakan komen di YouTube untuk video ini ya. Oke, next. Aplikasi dari teorema 5 ini, seperti yang Ibu bilang tadi, teorema 5 atau Besot's Theorem itu yang dipakai, yang digunakan untuk kombinasi pembelajaran terkait kombinasi-kombinasi linear selanjutnya ya. Nah, soal yang saya tanyakan kepada kalian, yang pertama, nyatakan bentuk 190 FPB dari 198 dan 252 ke dalam suatu bentuk kombinasi linear. Nah, ini kayaknya ada yang jawabannya tuh langsung detail ya, langsung ke soal nomor 3, tapi mantap ya. Sebenarnya saya cuma mau tanya sampai di sini. Cukup ini saja yang kalian tulis. Jadi sesuai dengan teorema 5, berarti kombinasi linear dari FPB 198 dan 252 adalah 198 kali X tambah 252 kali Y, di mana X dan Y adalah bilangan bulat.
Cukup sampai sini saja sebenarnya jawaban kalian. Tapi sudah, tidak apa-apa. Mantap, kalian langsung kerja. Ada yang kerja langsung sampai selesai. Soal yang ke nomor 3. Tentukan X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Berarti pertama kita harus cari dulu FPB dari 198 dan 252 itu berapa. Itu bilangan bulat yang mau kita cari kombinasi-kombinasi linearnya. Sehingga menggunakan teorema 3, ingat kembali teorema 3, teorema Euclid, bagi kita gunakan 292 bagi dengan 198 hasilnya 1 ditambah 54, sisanya 54 ya. Dan seterusnya ditulis seperti ini, dan seterusnya sampai sisanya 0. Ternyata hasil akhir adalah 36 sama dengan 2 kali 18 ditambah 0. Karena sisanya 0, kita ambil pembagi yang menghasilkan sisa 0 di sini, yakni 18. Sehingga FPB dari 298 dan 252 adalah 18. Nah, dengan demikian kita tulis soal yang ini adalah bentuk dari kombinasi linear dari ini 198x tambah 252y itu sama dengan 18. Nah, kita perlu melihat, kita mau cari x dan y yang memenuhi persamaan ini ya. Berapa kali 198 ditambah berapa kali 252 yang hasilnya 18. Jangan ada yang bilang, Ibu ini soal yang tidak diketahui, ini dia punya jawaban karena ini hanya punya X dan Y, X saja, Y saja. Oh jangan ya, ini bisa diselesaikan ya. Maaf, maksud saya jangan ada yang bilang kalau ini punya dua variabel tapi satu persamaan saja yang diketahui. Harusnya dua, oh tidak ya, ini bisa diselesaikan. Makanya guna dari kombinasi linear yang harus kalian pelajari itu ini. Ya. Oke, sekarang lihat kembali teorema algoritma Euclid yang kalian kerjakan pada pekerjaan sebelumnya. Nah, kita tuliskan seperti ini kan? Ya, yang ini, pekerjaan yang ini, Ibu copy paste saja. Kita tuliskan seperti ini ya. Nah, sekarang lihat 18, karena di sini FPB-nya 18, adalah hasil dari 54 dikurangi dengan 1 kali 36 ini. Sebenarnya 54 kurang 36 saja ya, tapi Ibu tulis dengan faktor pengalinya di sini. Sehingga 18 sama dengan 54 kali dengan 1 kali 36. Nah, kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan di atas, 18 di sini. Sehingga 198x tambah 252y itu sama dengan 54 kurang 1 kali 36. Oke, paham ya? Nah, sekarang perhatikan lagi. Tadi 18, sekarang yang menjadi fokus di sini adalah 36. 36 ini sama dengan, kembali lihat di atas, 198 dikurangi dengan 3 kali 54. Ini 36 di sini ya, di posisi ya. Berarti 198 dikurangi dengan 3 kali 54. 3 kali 54 ya. Sehingga kita gantikan nilai 36 dengan nilai tersebut. Nah, kali masuk ke dalam 1 kali 54, satu ini Ibu jadi 1 kali 54 ya. Kemudian 198 dikali 1 dikalikan ke dalam, jadi hasilnya 1 kali 198 ditambah 1 kali 3 kali 1 kali 3 kali 54, hasilnya 3 kali 54 ya. Sehingga 54 di sini, ini ada 3, di sini ada 1, berarti totalnya ada 4, 54. 54-nya ada 4 ya, 54-nya ada 4, sehingga 4 kali 54. Dikurangi dengan 1 kali 198. Nah, perhatikan. Oke, seharusnya tadi di sini Ibu ubah 54 ya, saya sudah terlanjur. Oke, sudah terlanjur, seharusnya saya ubah 54 di sini. Sampai di sini sebenarnya kalian bisa langsung ubah 54 itu sama dengan 252 kurang 198 ya. Oke, saya gagal fokus tadi, saya minta maaf, sehingga saya ubah 198 di sini ya. Oke, saya gagal fokus tadi. Oke, silakan. Kalian boleh ubah ya, ini kayaknya caranya saya jadinya lebih panjang. Karena 198 sudah memenuhi di sini, kita sudah dapat angka 198, kita butuh munculkan 252. Harusnya kalian manipulasi 54 ya. 54 dengan mengurangi mengoperasikan 252 kurang 1 kali 198. Oke, saya ubah saja di sini ya. Oke, saya ubah di sini. Sebentar. 54 adalah hasil dari 4 kali 252 kurangi 1 kali 198 ya. Seperti ini ya.
Oke, seperti ini ya. Ini dari sini 54 itu hasil pengurangannya. Sehingga ini tetap 1 kali 198 ya. Kita pertahankan 198 karena 198 sudah jadi bentuknya ya. Oke, saya ubah yang 54. Oke, kali masuk ke dalam berarti 4 dikali 252 dikurangi 4 kali 198 dikurangi 1 kali 198. Oke, dengan demikian 198-nya ada negatif 5 ya. Jadi 4 dikali 252 dikurangi dengan 5 kali 5 kali 198. Berarti kita sudah dapat dua angka yang diminta, yaitu 252 ini sudah memenuhi, kemudian 198 juga sudah memenuhi. Sehingga bisa kita tulis bentuk dari ini sama dengan 4 kali 252 ditambah minus 5 kali 198. Boleh kalian ubah untuk lebih rapi, ubahkan secara berurutan karena di sini 198 lebih dahulu. Berarti 198 kali negatif 5 ditambah 4. Sudah memenuhi kedua ruas bentuk yang sama. Dengan demikian kita simpulkan bahwa X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4. Ya, sampai di sini paham ya? Oke, nah ternyata belum selesai. Coba kalian perhatikan baik-baik. 198X tambah 252Y itu sama dengan 4 kali 252. Langsung saja di sini ya. Maaf. Sama dengan negatif 5, bentuk yang tadi yang sudah kita dapatkan, dikali dengan 198 tambah 4 kali 252. Kita bilang bahwa X dan Y sama dengan 4. Bukan. Kalian lihat persamaan ini tidak mungkin tunggal. Kenapa? Karena bentuk ini kalau kita manipulasi, hasilnya 18 ini kita manipulasi dengan jumlahkan dengan hasil kali kelipatan dari 198 dikali 252 T artinya kelipatan dari kedua bilangan bulat tersebut dikalikan dengan ini, dijumlahkan dengan ini, hasilnya nanti sama. Sehingga diubah bentuknya itu menjadi 198 kali negatif 5 tambah 252T tambah 252 kali 4 kurang 198T. Oh, ini berarti untuk setiap T bilangan bulat ya. Ini berarti X itu tidak tunggal, hanya minus 4 dan hanya minus 5 dan 4. X itu tidak, X dan Y tidak tunggal, hanya terbatas pada minus 4 dan minus 5 dan 4 saja. Tapi juga meluas. X itu juga pada setiap bilangan bulat yang memenuhi minus 5 tambah 252T untuk setiap bilangan bulat T yang memenuhi, dan juga Y sama dengan 4 kurang 198T. Karena itu, ini merupakan penyelesaian X dan Y itu bukan penyelesaian tunggal, tapi memiliki penyelesaian yang cukup banyak ya. Sehingga jawaban yang tepat, yang paling akhir tidak berhenti sampai di sini saja. Perhatikan, untuk tidak berhenti sampai dengan sini saja, ini adalah basisnya. Tapi lanjutkan ke sini, analisis lagi apakah dia tunggal atau tidak. Sehingga jawaban yang benar adalah X dan Y yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 5 tambah 252T dan Y sama dengan 4 dikurangi 198T untuk T bilangan bulat. Oke, kita next, lanjutkan. Bagaimana kalau bilangan bulat yang ingin kita cari FBB-nya lebih dari 2 bilangan? Itu bagaimana? Seperti soal yang saya tanyakan untuk 4 dan 5. Nah, kita perlu definisi untuk lanjut ke ini. Untuk menjawab pertanyaan ini. Ibu, buat apa definisi lagi? Kan kita sudah belajar di SD, SMP, SMA, kita sudah tahu. Ya, betul kalian sudah tahu. Tapi secara ilmiahnya, saya selalu tekankan ulang-ulang, secara ilmiahnya kalian perlu tahu. Ini dari mana? Kita, matematika itu selalu bergerak dari namanya definisi, kemudian datang ke teorema. Untuk teorema bisa kita buktikan. Teorema adalah suatu pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya, dia benar atau salah ya. Sehingga untuk buktikan kebenaran dari definisi teorema tersebut, kita perlu beracu pada definisi. Karena itu Ibu selalu bilang, kita tidak bisa gunakan cara-cara di SD untuk langsung menjawab, kita perlu secara deduktif dari suatu hal yang bersifat umum definisi untuk membuktikan hal-hal yang bersifat khusus ya.
Sehingga kenapa di SD bisa kalian langsung kerja seperti itu, langsung cari saja pembaginya, ya karena dari sini, jika A1, A2, A sampai dengan AN adalah bilangan bulat yang tidak semuanya nol, maka FPB dari semua bilangan bulat ini adalah bilangan bulat terbesar yang adalah pembagi. Nah, ini definisi, yang adalah pembagi dari semua bilangan bulat tersebut pada himpunan itu. Nah, simbol dari FPB ini, FPB bilangan bulat yang rame-rame ini, lebih dari 3 bilangan, sama disimbolkan dalam tanda kurung. Seperti yang 2 saja, dalam kurung ada 2 bilangan, itu FPB. Kalau lebih dari 2 pun sama, ditulis dalam tanda kurung. Sehingga tentukan FPB dari 12, 18, dan 30. Di soal Ibu kasih berapa ya? 16, 21, dan 30 kah? Kalau tidak salah. 6, 21, dan 30 kalau tidak salah ya. Sama aja. Pokoknya ini soal yang gampang. Kita cukup lihat jawab saja, cari bilangan bulat yang bisa membagi habis membagi kedua bilangan ini, ketiga bilangan ini tidak bersisa dan yang paling terbesar. Ya jelas dia punya jawaban 6. 3 bisa bagi 12, bisa bagi 18, bisa bagi 30. Tapi itu bukan bilangan bulat terbesar. Kita ambil yang paling besar, jawabannya adalah 6. Sehingga kalau lihat ketemu soal seperti ini, kita lihat jawab, cukup lihat dan kita bisa langsung menebak. Ibu lihat ada yang masih pakai pohon faktor. Saya harap untuk jawaban untuk jawaban UTE, UAS, tidak ada yang pakai pohon faktor ya. Saya minta semuanya buktikan secara ilmiah dengan menggunakan teorema. Ya, saya tidak terima kalian pakai pohon faktor, silakan. Mungkin tidak dengan saya, kamu pakai pohon faktor terserah. Tapi dengan saya mau yang ilmiah, saya mau kalian buktikan dengan teorema ya. Ibu kalau pakai definisi ya nggak apa-apa, pakai definisi itu pun ilmiah, tapi jangan kau pakai pohon faktor. Ya itu berasal dari definisi juga, tapi itu kita tidak pelajari itu ya. Itu silakan, itu dengan hal lain ya. Saya tidak mau, saya tidak terima yang kayak gitu. Oke, next. Bagaimana kalau soalnya lebih sulit? Tidak bisa lihat jawab, 12, 18, 30 tidak bisa lihat jawab. Kita butuh proses cakaran yang cukup panjang. Contohnya seperti yang saya kasih. Soal nomor 5, 300, 2160, dan 540. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, kita membutuhkan suatu teorema baru, yakni teorema 9. Perhatikan teorema 9. Jika A1, A2, dan seterusnya hingga AN adalah bilangan bulat dengan tidak semuanya nol, maka FPB dari bilangan-bilangan bulat ini adalah sama dengan FPB dari bilangan bulat sebelumnya dan FPB dari bilangan bulat sebelumnya dan FPB bilangan bulat terakhir ya. Langsung contoh saja supaya kalian mengerti simbol ini. Perhatikan FPB dari 300, 260, dan 5040. 2160 dan 5040. Nah, sesuai dengan definisi, FPB dari 3 bilangan bulat pertama ini bisa dicari dulu 2 bilangan bulat yang terakhir. FPB dari 2 bilangan bulat yang terakhir, yakni 2160 dan 5040. Kalian ambil FPB-nya, ambil angkanya untuk cari FPB, gunakan teorema 3, sehingga kita dapatkan FPB-nya adalah 720. Dengan demikian FPB dari 2160 dan adalah 720 ya, minta maaf. Adalah 720. Sehingga FPB dari ketiga bilangan ini itu sama saja dengan FPB dari 300 dan 720. Itu maknanya, itu manfaat dari teorema 9 tadi. Sekarang Ibu gunakan teorema 2 yang kemarin kita sudah pelajari. Saya operasikan seperti ini. Saya ubah, saya modif 720 jadi kelipatan dari 300 ditambah 120. Berarti ini sama dengan FPB dari 300 dan 120. Oke, sudah bisa lihat jawab. Mungkin ada yang sudah, saya pribadi belum. Sehingga saya cari lagi. Saya mau ubah modif 300 ini menjadi kelipatan dari 120, berarti 1 kali 120 tambah 60. Dengan demikian FPB-nya adalah 60 dan 120. Sampai di sini saya sudah bisa lihat jawab, berarti FPB dari 60 dan 120 adalah 60. Dengan demikian, kesimpulan akhir, FPB dari ketiga bilangan ini adalah, sebentar, FPB dari ketiga bilangan ini FPB dari ketiga bilangan ini adalah
Jadi FPB dari ketiga bilangan ini itu sama dengan 60. Gue lihat ada yang pakai pound faktor. Saya kurasa capek ya. Jangan pakai pound faktor lagi ya. Ini ayu itu kayaknya tadi. Jangan pakai pound faktor lagi ya. Kerjakan secara ilmiah, gunakan teorema berapa yang kau pakai. Ada cara Euclid, ada juga teorema 2, itu juga gampang. Silakan dipakai itu ya, jangan pakai pound faktor pokoknya. Oke. Sehingga silakan bandingkan itu yang sudah kalian pelajari yang hari ini secara pribadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya beri dengan penjelasan lewat video ini ya. Silakan bandingkan jawaban kalian, kemudian perbaiki yang salah. Perbaiki yang salah, dan yang belum bisa menjawab silakan menjawab kembali secara pribadi. Kalian boleh posting kembali di forum diskusi, tapi minta maaf saya tidak ambil itu sebagai kehadiran kalian lagi ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yang memberikan komentar yang saya ambil sebagai data kehadiran. Sehingga kalian boleh posting saja itu untuk 1 minggu ke depan. Kalian sudah dapat ilham, kalian boleh jawab kembali di forum diskusi yang ada, nggak apa-apa. Saya tetap buka forum tersebut. Untuk next meeting, kita akan belajar tentang KPK. Sama dengan FPB, kita akan mempelajari tentang definisi-definisi, kemudian teorema-teorema, lalu aplikasi dari teorema-teorema yang kalian pelajari pada perhitungan. Silakan lihat RKPS-nya, tuntutan apa yang pengen dicapai, capaian pembelajarannya itu tolong dilihat, terus pelajari. Karena minggu depan, next meeting, bukan hanya minggu depan, dan seterusnya sampai ke pertemuan 15, saya akan menggunakan sistem kuliah seperti hari ini. Saya tidak akan, bukan tidak akan ya, sekali saja saya minta tatap muka, tapi sepenuhnya saya buka dulu forum diskusi, kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya beri, baru saya kasih video pembelajaran dan juga materi pembelajaran untuk hari itu. Ya. Jadi kalau kalian tidak belajar, kalian tidak membaca, kalian tidak bisa jawab forum diskusi saya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah berikan dalam forum diskusi. Lalu bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya beri. Kalian kan sudah belajar nanti. Pas saya kasih pertanyaan, kalian belajar, kalian membaca. Kalian punya pengetahuan. Silakan lihat jawaban dari teman kalian yang lain. Itu sesuai tidak dengan yang kau pelajari? Pemahamannya sama tidak? Kalau tidak, silakan komentari. Namanya forum diskusi, jadi kita berdiskusi. Kalau misalkan kalian juga tidak mengerti, silakan tanyakan ke teman kalian. Dan untuk memposting jawaban kalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak dalam saat punya jawaban teman kalian terus kalian numpang di dalamnya, tidak. Harus masing-masing. Misalnya punyanya Sarlince, misalnya punyanya Wina, atau punyanya Ayu, terus punyanya Delna, itu diposting masing-masing. Terus Delna baca punyanya Ayu, wah ini kayaknya saya nggak setuju nih, komenlah punyanya Ayu. Terus tiba-tiba tidak sengaja Wina juga baca, atau Wina memang membaca ya, bukan tidak sengaja, tapi dia membaca, terus dia rasa, oh ini kayaknya kurang tepat ini, harusnya seperti ini. Silakan komen di punyanya Ayu, nggak apa-apa. Tapi jawabanmu dibuka untuk, silakan membuka forum session diskusi yang baru untuk memposting jawabanmu. Tidak nebeng seperti yang tadi ya. Sehingga kehadiran kalian saya akan ambil berdasarkan postingan pada forum. Yang tidak posting, minta maaf, saya artikan itu sebagai alpa atau tidak hadir ya, tidak ada keterangan juga. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Jangan lupa belajar untuk minggu depan tentang KPK dan sistem perkuliahannya seperti yang sama. Oke, jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, tunggu sampai vaksin ya, baru kalian boleh keluar-keluar secara bebas ya. Jangan sampai kalian terpapar COVID dan lain sebagainya. Dan ingat, lindungi kalian punya orang tua ya. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.